Teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Di sini kita ada showcase ya, showcase atau pendingin minuman. Jadi untuk showcase ini kerusakannya itu pertama dinginnya itu tidak maksimal. Kemudian di pintunya ini berair. Nah, setelah kita cek, pertama kita cek di sirkulasi pendinginnya, sirkulasi freonnya. Di sirkulasi freon kita cek normal, bagus, kompresor bisa bekerja. Kemudian untuk pipa pres anget, kondensor anget, filter dryer juga anget. Nah, di situ menunjukkan bahwa sirkulasi freon sudah bekerja dengan baik, jadi nggak ada masalah dengan sirkulasi freonnya. Kemudian untuk showcase, ini sebagai catatannya teman-teman. Jadi untuk showcase, di semua showcase rata-rata dia mempunyai namanya fan atau kipas ya. Jadi ada dua kipas. Pertama di kipas dalam ini ya. Kipas ini dalam ini berfungsi untuk mensirkulasikan udara dingin yang ada di dalam. Kemudian ada juga fan atau kipas yang ada di bawah sini ya teman-teman. Jadi fan yang di bawah ini kebetulan sih sudah kita bongkar ya tadi ya. Jadi fan-nya itu sudah kita protolin tadi ya. Jadi kerusakannya itu ada di fan-nya. Fan-nya itu dia mati. Karena fan-nya mati atau kipasnya mati, jadi dingin dari maksudnya panas dari kondensor itu dia tidak bisa terbuang, dan kompresornya juga panasnya itu tidak bisa terbuang. Akhirnya kompresor overheat. Karena kompresor overheat, makanya di kompresor itu kan terdapat yang namanya overload protector. Nah, di overload itu dia karena kompresornya overheat jadi sering mati. Jadi kalau pas kondisi kompresor panas, overload mati, nah dia nyalanya nanti nunggu kompresor adem lagi, jadi mengakibatkan kinerja dari showcase ini tidak normal gitu. Jadi kadang dingin, maksudnya dinginnya nggak bisa maksimal gitu. Jadi penyebabnya itu karena kipasnya itu mati tadi ya teman-teman. Jadi panasnya itu tidak bisa terbuang panas dari kompresor ataupun panas dari kondensor. Nah, selain membuang panas, fungsi kipas bawah itu juga untuk menghilangkan uap ini ya, uap dingin yang ada di kacanya gitu. Jadi kalau kipasnya bawah mati, itu kaca pasti juga berair, banyak airnya gitu. Karena dia sistem kerjanya itu dia niup udara hangat ya, karena panas dari ini kondensor dan juga kompresor, niup ke atas. Nah, jadi kacanya itu dia ditiup dengan kipas ini. Jadi ditiup, jadi ada hawa hangat yang lewat ke kaca ini yang menyebabkan kaca tetap bening, jadi tidak berair. Begitu penjelasannya ya, fungsi dari kipas showcase itu tadi. Nah, setelah kita cek kipasnya, ternyata untuk kipasnya itu rusak, fan-nya itu rusak. Jadi kita ukur tadi di kumparannya itu dia terbakar. Jadi kalau kita lihat sih di sini ada bekas kayak korosi ya. Ini kayaknya bekas ketetesan air. Jadi entah mungkin bocor ya ininya, showcase-nya bocor, terlalu banyak air, akhirnya bocoran airnya itu dia tumpah ke ini. Nah, setelah kita ukur dari kumparan ini, lilitan ini dia putus ya karena tumpahan air itu tadi. Nah, biasanya yang menyebabkan kipas ini rusak pertama ya karena itu tadi panas, bisa ini tadi ketumpahan air atau kena banjir bisa. Kemudian itu biasanya juga dari bosnya ya, dari ini bosnya ini dia biasanya kotor, akhirnya putaran dari dari rotornya ini dia keras, seret, akhirnya panas bertinggi, akhirnya kumparannya putus. Itu yang sering terjadi gitu. Kemudian untuk showcase juga barangkali teman-teman ada yang nemuin suaranya itu kenceng, suaranya kasar. Nah, itu biasanya ya dari kipasnya biasanya
bunyi kenceng karena kotor itu tadi. Nah itu biasanya sih bisa diatasi dengan disemprot WD, cuman biasanya nggak bertahan lama, biasanya kambuh lagi gitu. Kalau kami sih seringnya langsung kita ganti baru ya kalau sudah suaranya kasar seperti itu. Atau mungkin teman-teman bisa ngakalin, ini bisa diganti bosnya ini menggunakan bearing atau laker, itu dia bisa lebih awet gitu. Jadi kenapa dia cepat kotor, karena tepatnya memang di bawah ya, di bawah. Apalagi kalau nggak pernah dibersihin bawahnya, pasti banyak debu yang terkumpul di bawah sini. Oke, jadi seperti itu ya penjelasannya. Jadi kenapa kipas bawah showcase itu mati, itu bisa menyebabkan kinerja dari showcase itu dia tidak bisa normal, karena itu tadi ya penjelasannya. Oke, jadi untuk penanganannya pasti ya, untuk kipas ini harus kita ganti dengan kipas yang baru, kita ganti dinamonya itu dengan dinamo yang baru. Oke, jadi ini sebetulnya sebelumnya tadi sudah kita bongkar ya, kita nggak videokan pas waktu proses pembongkarannya. Nah ini sudah kita siapkan fan-nya atau dinamo kipasnya, sudah kita siapkan, kebetulan tipe yang sama. Untuk dinamonya ini di luaran banyak ya, teman-teman bisa cari yang tipenya sesuai, ataupun bisa cari juga di dealernya, di service centernya. Jadi ini masangnya gampang sekali, tinggal dipasang aja. Sini menggunakan tegangan 220, ada kabel ground 1, tinggal dipotong di sini, nanti tinggal disambung aja. Oke, ini langsung saja coba kita pasang ya teman-teman. Oke ya, ini tinggal kita pasang. Jadi pertama ini kabelnya kita sambung terlebih dahulu. Nah ini kalau misal teman-teman susah cara masangnya, ini bisa dilepas dulu ya cover sengnya ini. Cuman ini karena kita juga sering ganti seperti ini, jadi nggak perlu dilepas karena nanti masangnya agak ribet ya. Ini nggak usah kita lepas untuk sengnya. Nah ini untuk kabelnya itu tinggal disambung aja ya, gampang, kita sambung aja. Untuk penyambungannya samakan warna kabelnya ya, jangan sampai kabel kuning dipasang di kabel fasa, kabel listriknya nanti bisa rusak. Kabel kuning itu dia ground ya, tinggal dipasang kemudian disolasi ya teman-teman. Oke, ini sudah kita pasang ya untuk kabelnya, jadi tinggal disolasi aja, tinggal dipasang. Oke, kemudian kabelnya tinggal dirapikan dan kipasnya kita pasang ya. Jadi gampang masangnya, kalau teman-teman bisa bongkar pastilah bisa masangnya juga ya. Jadi kipas bawah ini, fan bawah ini dia sangat berpengaruh di kinerja showcase-nya ya teman-teman. Di pendingin minumannya itu sangat berpengaruh di proses pendinginannya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, kalau kipas bawah mati otomatis panas tidak bisa terbuang dan pintu pun tidak bisa tidak dapat udara angin yang mengakibatkan pintunya itu berair ya teman-teman. Nah kita pasang, oke. Murnya, kemudian baling-balingnya juga jangan lupa dipasang ya, pasti ini yang bikin udaranya itu bisa bersirkulasi. Kemudian usahakan pemasangannya pas, jangan sampai baling-balingnya ini dia menyentuh sengnya yang mengakibatkan nanti bisa berbunyi. Ini langsung coba kita tancapkan ya, ini saya pasang langsung. Oke, dan untuk kipasnya sudah menyala ya teman-teman, sudah bisa berputar. Jadi gampang ya untuk penggantian kipas ini. Jadi ini tinggal dipasang covernya,
Cover bawahnya tinggal kita pasang, tinggal dibaut aja ya, gampang. Oke, dan covernya sudah kita pasang ya. Jadi cover ini juga penting ya teman-teman. Jadi juga penting, covernya ini sangat berfungsi. Ini juga memiliki fungsi untuk cover ini, cover showcase-nya. Jadi covernya ini dia berfungsi untuk mengarahkan atau mengarahkan udara itu ke atas ya teman-teman. Jadi di sini itu ada lubang-lubang, di sini kelihatan ada lubang-lubang. Nah, anginnya itu dia keluar dari sini teman-teman, keluar dari lubang ini. Jadi yang depan ini dia nggak ada keluar angin, jadi anginnya dari kipas itu tadi dia keluar ke atas semua, dan mengangini atau kan, jadi anginnya itu memberikan udara hangat ke kaca, yang membuat kaca ini dia tidak berair gitu. Jadi kalau kipasnya mati, otomatis di kaca ini dia nggak teraliri udara, nggak kena udara hangat itu tadi ya, akibatnya kacanya itu berembun atau berair gitu. Oke, jadi seperti ini penjelasan singkat dan juga bagaimana cara mengganti kipas showcase ya, atau kipas pendingin dari showcase atau pendingin minuman. Oke, jadi seperti itu videonya. Barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share, dan barangkali teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan satu lagi jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja video dari kami. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.